Lukas 12 ayat ke-13. Saya bacakan. Seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, maka minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Kaya di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita benar-benar tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih saja mencari segala sesuatu yang akan musnah? Teman-teman, supaya kita tahu apakah kita itu sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan atau tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Seperti sebuah tanah yang di atasnya berdiri sebatang pohon. Dari mana engkau mengetahui bahwa pohon itu sangat kokoh? Apakah dari besarnya? Apakah itu dari ranting-rantingnya? Apakah itu dari daun-daunnya? Apakah itu dari buah-buahannya? Bukan dari buah-buahan, bukan dari seberapa besarnya pohon tersebut. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah engkau benar-benar mencari Tuhan dan seluruh kerajaan Allah itu tidak dilihat dari prestasi-prestasimu, tidak dilihat dari apa yang kamu hasilkan, buah-buah yang kelihatannya begitu banyak, tidak. Hari-hari ini saya diingatin Tuhan tentang ilustrasi dari sebatang pohon. Sebatang pohon itu akan dinyatakan tahan uji apabila ia sudah melewati berbagai macam proses. Proses yang pertama adalah proses di mana saya percaya pohon itu pernah mengalami yang namanya dibabat habis. Pohon yang tidak kuat akarnya, ketika dibabat habis, dia akan kering, dia akan hancur, dia akan merona. Artinya apa? Pohon-pohon itu akan mulai berguguran dan berjatuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan kita mengalami proses yang namanya dipangkas oleh Tuhan. Tuhan rindu ada buah-buahan yang sehat, buah-buahan yang segar, dan buah-buahan yang penuh vitamin yang akan kita hasilkan. Kalau engkau tidak pernah ditebang oleh Tuhan, kalau tidak pernah digunting oleh Tuhan, buah-buahanmu adalah buah-buahan yang kelihatannya lebat tetapi penuh dengan ulat. Sudahkah Anda mengalami proses digunting oleh Tuhan? Apakah yang dimaksud dengan proses digunting oleh Tuhan? Pernahkah kamu mengalami satu peristiwa di dalam kehidupanmu yang membuat engkau merasa harus berhenti, merasa kamu sudah tidak layak lagi, merasa kamu sudah tidak bisa lagi? Itulah proses digunting oleh Tuhan. Kamu kira-kira sudah menyelesaikan skripsi, tetapi ada mata kuliah yang tertinggal. Kira-kira itulah arti digunting. Kamu sudah menyelesaikan mengumpulkan uang yang begituan banyak, 1 miliar. Tiba-tiba besok ada pemotongan nilai mata uang. Dan uang 1 miliarmu tiba-tiba menjadi 100 juta. Itulah digunting.
Atau kamu di dalam sebuah jabatan di dalam dunia kerja, kamu menjadi presiden, direktur, tiba-tiba kamu diturunkan menjadi seorang cleaning service. Itulah digunting. Kalau engkau belum pernah mengalami proses digunting, engkau tidak akan tahu apakah engkau sungguh-sungguh berakar kepada Tuhan atau kelihatannya saja berakar pada Tuhan. Hari-hari ini banyak usaha yang kelihatannya hancur. Banyak anak-anak Tuhan yang mengeluh. Orang-orang yang kerja di kantoran mengeluh. Mengapa aku tidak mengalami peningkatan? Seakan-akan malah mengalami kemunduran. Itulah proses digunting. Kalau kamu gak pernah digunting, kamu tidak akan pernah berbuah yang lebat. Proses kedua adalah proses di mana engkau harus melewati yang namanya ujian badai. Ketika angin tenang, sebuah pohon akan terlihat kokoh. Saya terkejut, hujan yang lalu, padahal baru saja 1-2 hari ini, pohon yang kelihatannya kokoh di dekat perumahan saya, tiba-tiba tumbang dengan akar yang ternyata sedikit sekali. Hati saya terkejut karena saya sering berteduh di bawahnya. Saya sering mengajak anak-anak berteduh di bawahnya. Ini menakutkan sekali. Hujan sedikit langsung roboh, udang sedikit sudah langsung hancur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kamu belum bisa disebut kokoh atau kuat akarmu di dalam Kristus kalau engkau belum pernah mengalami proses yang namanya hujan badai. Kalau hujan rintik-rintik mah biasa. Kalau hujan badai, engkau tetap berdiri kokoh, engkau tidak tergoyahkan. Akarmu sungguh sangat kuat. Hari-hari ini saya tidak tahu apakah engkau gembala Rikom, apakah engkau gembala KTP, apakah anak-anakmu pada mundur semua karena bujuk rayu, karena tipu daya. Teman-teman, saya mau kasih tahu, akar kita di dalam Kristus Yesus. Akar kita akan semakin kuat kalau kita semakin ke bawah atau mencari wajah Tuhan atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah berdoa, rohmu akan kecil. Tapi kalau engkau sering berdoa, rohmu akan kuat. Dan ketika rohmu kuat, engkau tidak akan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Bagi saya, setiap hari adalah peristiwa penginjilan bersama dengan Tuhan. Sudahkah engkau menginjili tiap hari? Siapakah yang engkau injili? Kita tidak tahu siapa yang harus kita injili. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda berpikir dengan Anda tidak jemu-jemu mengajak orang sebelah Anda menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa? Tidakkah Anda pernah berpikir dengan tidak jemu-jemu, orang itu bukan hanya dipakai Tuhan, tetapi orang itu sanggup mengosongkan pintu neraka? Sudahkah engkau letih? Ataukah engkau sangat letih? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau Devi, kalau dia mulai jemu menjadi guru, saya cuma kasih tahu, suatu saat engkau akan melihat anak-anak rohani yang paling membosankan, paling menjengkelkan, murid-muridmu yang paling dablek akan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tidak jemu-jemu. Oleh karena itu Ulangan dengan jelas katakan kepada kita, perkatakan itu siang malam, tidak usah jemu-jemu. Engkau tidak tahu hari perkenanan Tuhan itu tiba bagaimanapun juga. Punya roh yang kuat. Roh yang kuat itu artinya apa? Tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk bekerja.
Selalu menjadi yang terutama dalam segala perkara. Seperti Rasul Paulus, jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Ketika saat doamu sudah mulai hancur, ketika saat doamu mulai luntur, disitulah kekuatan manusia rohmu semakin berkurang. Dan ketika manusia rohmu semakin berkurang, kamu akan mengalami ketakutan dalam banyak perkara untuk bertindak dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, perkuat manusia rohmu. Doa, impartasikan yang menjadi kehendak Tuhan dari hari ke hari. Sebab manusia roh identik dengan kecepatan dan percepatan. Kalau engkau manusia rohmu lemah, engkau tidak akan bisa berlari dengan cepat. Tapi kalau manusia rohmu kuat, engkau akan bisa berlari dengan kuat. Bagaimana manusia roh itu kuat? Manusia roh itu seperti pohon. Pohon itu tidak akan kuat kalau tidak pernah mencari Tuhan. Tidak mencari Tuhan ke bawah, merendah diri berdoa. Sehari saja engkau tidak mencari Tuhan, kekuatanmu akan hilang. Sudahkah engkau mencari Tuhan dari hari ke hari? Saya mau kasih tahu teman-teman, engkau begitu bernilai di hadapan Tuhan, engkau begitu berharga di mata Tuhan. Saya mau jelaskan sekali lagi sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau sudah over, masamu sudah selesai, engkau sudah berakhir, masamu sudah selesai. Bukankah Tuhan penguasa waktu dan masa? Ketika engkau berbuat dengan tidak jemu-jemu, engkau akan mengalami sebuah yang namanya peristiwa revival. Ada seorang hamba Tuhan dipakai di usia 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bahkan ada yang dipakai Tuhan baru di usia 70 tahun. Tetapi bukan berapa lama dia dipakai Tuhan, tetapi seberapa efektif Tuhan memakai hidupnya. Apakah Tuhan efektif memakai hidup kita? Apakah hidup kita adalah untuk mencari uang, untuk mencari kesuksesan dunia yang sebenarnya kita akan tinggalkan? Hidup kita penuh dengan kebencian terhadap saudara kita. Mengapa saudara kita dapat banyak, kita sahabat sedikit? Teman-teman, kita harus bergantung penuh sama Tuhan, berakar penuh sama Tuhan. Sudahkah engkau mengalami badai? Badai itu akan muncul, tapi engkau tetap stay. Engkau cari Tuhan, engkau akan kuat. Tapi ketika engkau pindah, engkau tercabut, engkau akan lemah. Dan yang terakhir, seberapa efektif dan kuatnya manusia rohmu. Manusia roh itu ibaratnya seperti ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Manusia roh itu dibangun dengan doa. Iblis memberikan gangguan pada murid-muridnya yang belum terlatih dan belum memiliki Roh Kudus, yaitu ketika mereka berjaga-jaga, mereka selalu ngantuk. Tubuh itu selalu tidak enak. Tubuh itu selalu kepingin menguap. Ketika lihat kasur, kepingin menguap, kepingin tidur, kepingin besok saja. Teman-teman, saya mengambil kata diet. Diet dimulai besok hari, tidak akan pernah bisa. Diet yang dimulai dari besok hari tidak akan, besok saja, besok saja. Diet harus dimulai dari hari ini. Doa juga, doa harus dimulai dari hari ini. Ketika engkau punya prinsip doa adalah mulai besok, Anda tidak akan pernah mau berdoa. Teman-teman, doa mulai dari hari ini. Singkirkan semua kedagingan kamu, berdoalah. Sungguh-sungguh saya percaya kebangunan yang sejati dan bukan buatan manusia akan terjadi di Indonesia, dan tidak dengan cara yang kamu ketahui, tidak dengan cara yang kamu pelajari, tapi Tuhan memberikan sebuah kerinduan yang luar biasa besarnya. Teman-teman, siapa yang membuat kita kuat? Nama Tuhan kita siapa? Siapa yang malu bersaksi bahwa Tuhanmu adalah Tuhan Yesus? Ketika kita tidak pernah menyebut nama Yesus, nama Yesus itu menara kekuatan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ya, puji Tuhan. Kalau kita sungkan-sungkan, seperti saya sungkan-sungkan kilaf beberapa bulan ini, sungkan-sungkan, kita akan mengganti namanya
Nama di atas menara yang kuat gitu ya. Tidak cocok. Hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber jawaban kita. Sudahkah engkau mengenalkan Yesusmu? Pelajari apa yang kukatakan. Ketika saya mempelajari apa yang dikatakan Tuhan di kitab Injil, sederhana kok. Hei ular beludak. Ya kan? Tak pernah Tuhan Yesus nyindir langsung. Kamu keturunan ular beludak. Ketika ada orang Farisi datang ke dia, bertanya, "Guru, apakah ini mungkin? Haruskah kita berbuat bakti kepada pemerintah?" Tuhan Yesus malam berkata, apa yang kamu wajib lakukan tuh buat pemerintah. Yang wajib buat Tuhanmu. Lalu Tuhan menegur mereka, Tuhan nyindir mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tuh sering nyindir orang Farisi enggak sih? Sering enggak? Sering. Dalam setiap masa di dalam hidupnya dia nyindir. Dia langsung terus terang enggak sih sama murid-muridnya? Terus terang. Petrus, iblis di hatimu. Kira-kira kalau jemaat sekarang dengar khotbah-khotbah seperti itu, sakit hati, murtad atau minggat enggak ya kira-kira? Terlalu keras, nanti sakit. Gereja hiburan mungkin memiliki jutaan pengikut. Gereja liturgi mungkin memiliki jutaan pengikut. Gereja sarang penyamun mungkin lebih sedikit, tetapi Anda dikontrol sedemikian rupa. Pokoknya kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan. Tapi apa hasilnya? Buat hamba Tuhannya sendiri, buat beli baju yang berkilau, buat beli sandal, sepatu yang kinclong, jalan-jalan ke luar negeri, shopping online. Dan Anda sedang ditipu. Tapi gereja yang berikutnya adalah gereja yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Gereja yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sebut kawanan kecil. Tetapi jangan senang dulu dengan kata kawanan kecil. Tapi engkau akan mempengaruhi dunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya rindu menjadi gereja yang keempat. Gereja yang kudus dan amanat agung. Gereja yang memberkati, gereja yang mengutus, gereja yang membuat gereja. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudahkah kokoh akar kita di hadapan Tuhan? Kalau engkau gak kokoh di hadapan Tuhan, engkau gak akan mengalami kuatnya manusia rohmu. Kalau manusia rohmu gak kuat, kamu akan menunda-nunda di dalam mengambil keputusan. Orang yang suka menunda-nunda di dalam mengambil keputusan adalah orang yang tidak percaya diri. Dan orang yang tidak percaya diri adalah orang yang cemburu, ya kan? Seperti itu. Dan orang yang cemburu itu adalah orang yang tidak mengerti hatinya Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Malam hari ini buat perubahan, buat perubahan, buat perubahan. Satu kali ketika badan saya capek, lesu, Tuhan berkata, Daniel, mengapa engkau memakan nasi? Karena ini selera orang Indonesia, Tuhan. Lalu Tuhan berkata pada saya, kamu tidak usah beli obat-obatan untuk, waktu itu kolesterol saya naik cukup tinggi. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Beli nasi merah. Nasi goreng merah maksudnya Tuhan? Nasi merah. Nasi merah. Kamu tahu apa yang terjadi? Nasi merah saya beli 3 bulan saya tidak sentuh nasi merah itu, beras merah itu. Ya kan? Karena diet dimulai besok hari. Oleh karena itu satu kali Tuhan tegur saya letih sekali. Punggung saya sakit sekali dan saya tes kolesterol. Wow, ini sudah di atas limit gitu ya, seperti itu. Dan saya cuma mulai berkata, Tuhan, aku mau kerjakan yang menjadi maumu. Hari ini juga, detik ini juga. Dan saya mulai terbiasa makan nasi merah. Yang gak enak.
mulai terbiasa. Badan saya cukup segar, lebih segar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sederhana. Kamu kalau tidak mulai hari ini, tidak mengerjakan segala sesuatu mulai hari ini, kamu akan didahului oleh orang. Tapi saya bersyukur Anda sudah tidak menunda-nunda perkara. Gereja liturgi, gereja hiburan, dan gereja sarang penyamun ini lebih ngeri lagi, gitu ya, seperti itu. Gereja sarang penyamun habis. Oleh karena itu, waspada, karena lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan bisa terjadi dimanapun Anda berada. Amin. Amin. Jadi teman-teman, saya review ya renungan hari ini. Anda adalah pohon di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lihat badanmu gede, buahmu kelihatannya banyak, talentamu kelihatannya banyak. Engkau seorang worship leader, engkau seorang singer, engkau seorang tukang pel, engkau tukang suami. Ya, yang jelas ketika Tuhan sedang gunting kamu, kamu akan semakin banyak buahnya. Saya percaya supaya semakin banyak buah yang engkau digunting Tuhan. Yang kedua, engkau harus semakin berakar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, pada waktu hujan badai engkau akan tumbang. Yang berikutnya, menguatkan manusia roh kita, mulai berdoa, mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan manusia roh yang kuat akan menunjukkan betapa cepatnya engkau mengambil keputusan. Kamu tidak pernah menunda-nunda. Jangan memberikan kesempatan buat roh jahat untuk bekerja. Jangan memberikan kesempatan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi untuk terjadi. Dan yang terakhir, kita ini mau jadi gereja yang kudus dan amanat. Perkenalkan Yesus setiap hari, karena nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Bukan nama yang di atas, bukan nama plafon, bukan nama Tuhan. Tuhan punya nama. Namanya Tuhan itu siapa? Yesus. Yesus Kristus. Amin. Amin.